Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisya, NIM 90500121069, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan dosen pengampu Bapak Samsul SABMA, di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, yang mana akan membahas kerangka kerja kebijakan moneter Islam. Adapun latar belakang dari bahasan video kali ini, yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Kebijakan moneter bertujuan mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dan atau yang diinginkan. Kondisi-kondisi tersebut diukur dengan menggunakan indikator-indikator makro utama seperti terpeliharanya pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas harga umum yang terkendali, dan menurunnya tingkat pengangguran. Selanjutnya, urgensi kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih diinginkan atau lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan atau terpeliharanya stabilitas harga sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Sering pula juga diikuti oleh menurunnya tingkat tabungan atau tingkat investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu sama-sama menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun eksternal, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip, moneter syariah berbeda dengan yang ada pada konvensional, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Di sini juga terdapat kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan itu harus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Selanjutnya, sasaran kebijakan moneter Islam. Sasaran sistem moneter dapat dilihat dari sasaran atau tujuan kebijakan moneter. Pada dasarnya, intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dari segi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk kebijakan utama, yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Pada dasarnya, sasaran atau tujuan kebijakan moneter Islam akan sangat luas sekali. Namun setidaknya sasaran tersebut antara lain terdapat 5. Yang pertama, kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi, di mana penggunaan sumber-sumber daya manusia secara penuh dan efisien harus menjadi sasaran tak terpisahkan dari sistem Islam, karena hal ini akan membantu merealisasikan bukan saja tujuan kesejahteraan ekonomi berbasis luas, tetapi juga menanamkan dalam diri manusia martabat yang dituntut oleh statusnya sebagai khalifah. Yang kedua, keadilan sosioekonomi dan pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan. Keadilan sosioekonomi akan terwujud ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan distribusi pendapatan yang merata. Selain itu juga sistem moneter Islam berupaya supaya tidak ada ketimpangan.
Harta harus terdistribusi dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dalam bentuk konsumsi ataupun distribusi. Yang ketiga, stabilitas nilai tukar mata uang. Stabilitas dalam nilai tukar mata uang atau nilai kurs harus menjadi tujuan utama dari kerangka sistem moneter Islam, karena penekanan Islam yang begitu tegas kepada kejujuran dan keadilan dalam interaksi antar manusia, di mana secara praktis bahwa gejolak yang ada pada nilai kurs atau nilai tukar mata uang akan menyebabkan terganggunya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya kegiatan ekonomi juga akan terganggu. Dan bila nilai kurs terus menurun, maka dampak akhirnya adalah menurunnya pendapatan nasional. Oleh karena itu, tugas negara adalah menjaga stabilitas nilai kurs. Yang keempat, mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian. Sasaran mobilisasi tabungan memang perlu, karena Islam secara tegas mengancam penimbunan harta dan menuntut penggunaan sumber-sumber daya bagi tujuan-tujuan produktif dalam rangka merealisasikan sasaran ekonomi Islam. Yang kelima, memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan. Sistem keuangan dan perbankan tidak saja harus mampu memobilisasi tabungan secara efektif dan mengalokasikannya secara efisien bagi usaha-usaha produktif untuk memenuhi kebutuhan sektor real, namun juga mampu mengembangkan pasar uang primer dan sekunder. Selanjutnya, strategi kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan strategi tujuan dari kebijakan konvensional, yaitu menjaga stabilitas mata uang baik secara internal maupun eksternal. Perbedaan mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya. Dalam perekonomian Islam, permintaan akan uang terutama muncul dari transaksi dan kebutuhan yang kebanyakan ditentukan oleh tingkat pendapatan dan distribusinya. Permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipicu oleh fluktuasi tingkat bunga dalam perekonomian kapitalis. Penurunan tingkat bunga yang disertai dengan harapan yang akan meningkatkan merangsang orang ataupun perusahaan-perusahaan untuk tetap menyimpan uangnya. Adapun strategi moneter Islam adalah penghapusan suku bunga dan kewajiban membayar pajak atas biaya produktif yang menganggur, sehingga akan menghilangkan inisiatif orang untuk memegang uang, sehingga mendorong orang untuk melakukan yang pertama qard, meminjamkan harta kepada orang lain, yang kedua penjualan muajal, dan yang ketiga mudarabah. Terakhir, terkait aplikasi instrumen kebijakan moneter Islam. Strategi kebijakan moneter harus diimplementasikan pada tataran teknis. Dalam hal ini, instrumen moneter Islam sebagaimana strategi moneter Islam yang melarang penggunaan bunga, maka instrumen moneter Islam juga demikian. Penjelasan mengenai instrumen moneter dalam Islam akan dijelaskan berdasarkan pada mazhab, yaitu mazhab iktisaduna dan mazhab alternatif, di mana pada mazhab iktisaduna pada masa awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi hampir tidak ada alasan untuk mengubah penawaran dan permintaan uang, karena kredit pada waktu itu hanya berlaku di antara pedagang saja. Instrumen moneter yang digunakan adalah promissory notes atau bill of exchange. Surat ini dapat dijadikan sebagai pinjaman untuk mendapatkan dana segar, namun surat tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Dan yang mazhab alternatif itu sistem moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini syurotik proses, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor real. Jadi kebijakan yang dituangkan dalam instrumen moneter merupakan integrasi dan penyesuaian antara sektor moneter
dengan sektor real, di mana mazhab ini mengatakan bahwa keseimbangan yang terjadi di sektor moneter adalah derivasi dari keseimbangan yang terjadi di sektor real. Adapun instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam konvensional dan syariah, terdapat 3 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang pertama, operasi pasar terbuka adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Yang kedua, fasilitas diskonto adalah tingkat bunga diskonto, di mana tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. Yang keempat, imbauan moral. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar, di mana kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang. Sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum. Walaupun pencapaian tujuannya akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip, moneter syariah berbeda dengan konvensional, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Adapun kesimpulan dari pembahasan video kali ini, dari pemaparan tentang sistem moneter Islam dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Tujuan sistem moneter Islam antara lain kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, stabilitas nilai tukar mata uang, mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian, serta memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan. Tujuan-tujuan kebijakan moneter itu tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu strategi yang tepat. Disinilah Islam memiliki keunggulan yang nyata, bukan saja tujuan-tujuan yang merupakan bagian integral dari ideologi Islam, tetapi juga sebagian strategi merupakan dari syariah dan tidak dapat dipisahkan. Strategi moneter Islam adalah penghapusan suku bunga dan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, sehingga akan menghilangkan inisiatif orang untuk memegang uang, sehingga mendorong orang untuk melakukan qard, meminjamkan harta kepada orang lain, penjualan muajal, serta mudharabah, di mana instrumen kebijakan moneter Islam terbagi menjadi 3 mazhab berdasarkan zaman dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Instrumen juga yang diperkenalkan oleh mazhab Iqtisaduna adalah promissory notes atau bill of exchange, semacam surat untuk mendapatkan dana segar. Itulah beberapa tadi bahasan mengenai kerangka kerja kebijakan moneter Islam. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.